Kalau di Jerman namanya Kolece. Jermannya Raja Ekek ya? Ya betul. Sudah siap? Ya ya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Racan Ekek, yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing dari SMK Negeri Racan Ekek yang kami hormati, dan teman-teman sekalian dari SMK Negeri Racan Ekek. Kelas berapa ini? Kelas 10, berarti baru kelas 1 ya, yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur kita pihak dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, di Pantai Baru ini, di pembangkit listrik tenaga hybrid, kita di sini masih bisa berkumpul dalam acara kita belajar bersama. Kita di sini masih belajar bersama karena kita tidak ada yang pandai, kita hanya lebih tahu lebih dahulu ya. Nanti kita bisa belajar bersama, kita bisa bertukar informasi antara Jogja dan juga dengan Racan Ekek. Itu ya. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan teman-teman yang banggakan, di sini kami mewakili operator PLTH Pantai Baru. Di sini nama saya Ari Novianto selaku operator teknisi. Kita di sini ditemani oleh berenam, nanti akan kenal sendiri sambil kita belajar. Kami mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada rombongan dari SMK Negeri 1 Racan Ekek di pembangkit listrik tenaga hybrid Pantai Baru ini, yang dimana cuacanya walaupun di pinggir pantai tapi memang panas ya, panas ya. Tadi dari dalam bis yang ber-AC kita keluar, ternyata kok di pantai kok agak panas ya. Memang karena ini belum ada angin mas, jadi untuk turbinnya belum bisa berputar, itu karena belum ada angin, jadi cuaca masih panas. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Dwi Haryanto. Di sini saya sebagai operator pembangkit listrik tenaga hybrid, sama seperti teman-teman saya yang lainnya. Di sini ada berenam, ada Mas Arif tadi, ya, ada Pak Mosito, ada Mas Iwan, Mas Aar, dan Pak Haridi. Oke, mungkin tidak terlalu lama, nanti ada acara selanjutnya ya. Jadi kita percepat saja, tapi mana ya, cepat tapi jelas gitu. Mohon izin, saya akan menjelaskan apa itu energi baru terbarukan di aplikasi di Pantai Baru, teknologi kincir angin dan juga panel surya. Sebelum menjak ke teknis, sebenarnya saya akan menyampaikan sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PLTH Pantai Baru atau pembangkit listrik tenaga hybrid. Apakah teman-teman sudah mendengar dari kata hybrid? Ya, betul sekali, gabungan atau perpaduan, campuran minimal dua ya pasti. Ya, minimal dua sumber energi listrik yang sama atau yang berbeda? Yang berbeda. Kalau sama bukan hybrid ya. Kebetulan teknologi yang digunakan yang diterapkan yaitu PLTB dan PLTS. Apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga Bayu. Itu apa? Angin. Angin ya. Oh, nama orang sih. Ada yang namanya Bayu? Ada yang namanya Mas Surya? Pak. Ada. Bayu dan Surya kolaborasi. Jadi pembangkit listrik tenaga Bayu. Satunya Surya, itu PLTS, pembangkit listrik tenaga bumi. Jadi alhamdulillah di Pantai Baru di Bantul, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, kita berada di pesisir pantai selatan ya. Jadi di belakang teman-teman sana, teman-teman kalian ya,
teman-teman semua itu pantai sebelah sana. Jika 100 meteran nggak ada itu, udah pantai, lepas pantai ini. Alhamdulillah bisa menikmati anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu energi yang melimpah, energi yang tidak akan habis, ya, yang sebetulnya dapat diperbaharui, yaitu energi angin dan matahari. Energi angin dan matahari ini salah satu contoh energi alternatif, ya, energi baru terbarukan, ya. Energi baru itu adalah energi suatu pembangkit listrik atau energi yang menggunakan teknologi yang baru. Kemudian yang terbarukan, ya, dimaksud terbarukan itu adalah energi yang tidak akan habis, ya. Itu gambarannya seperti itu. Contoh yang energi alternatif, energi yang tidak akan habis, contoh yang lainnya apa? Yang pertama nanti sudah saya sebut, matahari, angin. Yang ketiga air. Keempat Uap panas uap, bumi. panas bumi, ya, itu. Kelima kan tenaga ombak. Mungkin penerawannya belum banyak, ya, tenaga ombak itu. Kemudian ada lagi biofuel, biomasa. Ini salah satu energi yang ramah lingkungan, energi yang alternatif. Nanti kita bahas kenapa kok ramah lingkungan. Oke. Lanjut ke sejarahnya, PLTH dibangun pada tahun 2010 di Pantai Baru. Lokasinya kenapa dibangun di Pantai Baru? Tentunya Pantai Baru memang baru, ya, baru dibuka tahun 2009 kalau nggak salah. Pokoknya lebih duluan Pantai Barunya dibuka, setelah itu PLTH dibangun. Tidak setelah beberapa tahun aja. Oke. Nah, yang membangun, yang memprakarsai yaitu dari Kementerian Ristek dan Teknologi, Kementerian yang lain itu. Kemudian ada dinas, kemudian pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tentunya, kemudian yang mempunyai wilayah Kabupaten Bantul. Selain itu, selain Ristek ada 8, ya, lembaga penerbangan antar internasional, ya, di pusatnya di Jakarta. Kemudian ada Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi BPPT. Kemudian ada Kementerian Kelautan Perikanan. Ini banyak sekali. Nah, tujuannya apa dibangunnya PLTH ini di sini? Kenapa kok nggak dibangun di tempat yang lain? Sebenarnya tempat yang lain juga ya. Kasusnya sama seperti di Pantai Baru. Kenapa dibangun tempat air? Karena Pantai Baru pada tahun itu belum ada sumber energi listrik, ya. Belum apa PLN, ya. Jadi PLN-nya belum masuk, ya, belum ada pada tahun itu. Karena energi angin dan energi matahari berpotensi, ya, berpotensi menghasilkan energi listrik, maka dibangunlah pembangkit listrik tenaga hibrid, teknologi kincir angin dan panel surya. Lebih jelasnya untuk ini bertujuan untuk sistem pengembangan sistem inovasi daerah itu. Kemudian PLTH sekarang, ya, untuk saat ini, kalau pada awalnya itu dikelola oleh Kementerian Ristek dan Teknologi. Untuk saat ini mulai dari tahun 2017 sampai 2023 ini yang mengelola adalah dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. So, kalau disingkat Dinas PUP ESDM DIY. Kalau di Jogja digabungin, kalau di Jawa Barat itu dipisah jadi Dinas PUPR, ya, kalau di Jawa Barat dan Dinas SDM. Untuk PLTH sendiri mempunyai kapasitas turbin angin 20 kW, 20 kW atau 20 unit. Jadi masing-masing satu unitnya 1 kW atau 1000 watt. Lokasinya di sebelah kiri teman-teman, ya, karena ada 20 turbin angin atau 20 kincir angin.
atau W turbin, monggo mau disebut apa boleh. Kemudian yang kedua, pembangkit listrik tenaga suryanya yang tadi PLTB, salju atau angin yang. Kemudian yang kedua surya sebelah sana, ya, berkapasitas 14.000 watt atau 14 kilowatt. Kemudian PLTS yang kedua yang sebelah bawah, ya, itu ada kapasitas 10,5 kilowatt atau 10.500 watt. Nah, kalau totalnya berapa jadinya teman-teman? Keseluruhan 20, 14, 34 ya, 34 tambah 10, 10. Jadi berapa? 44 kilowatt. Jadi kapasitasnya pembangkit ya untuk memproduksi listrik ya, itu 44 kilowatt. Kemudian nanti kalau hitungannya dengan beban, soalnya kita yang familiar teman-teman, contoh KWH meter listrik ya, itu MCB miniatur circuit breakernya berapa ampere, berapa VA itu ya, dia genset, apa hanya genset, generatornya berapa VA gitu. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga angin dan surya ini ibaratnya mesin teman-teman. Kalau di genset mesin pembakaran, jadi mesinnya ini berkapasitas berapa, bisa membangkitkan berapa. Kemudian kalau yang hubungannya dengan angin dan juga matahari itu BBM-nya, BBM. Nah, kemudian yang hubungannya dengan kincir angin dan panasnya mesinnya. Kemudian generatornya itu nanti hubungannya dengan inverter atau konversi energi listriknya, karena kita menggunakan teknologi inverter. Nanti saya jelaskan komponen-komponen yang ada di inverter. Kemudian PLTH ini beroperasi 24 jam. Tentunya kalau cuaca mendukung ya bisa 24, kalau mendung seharian apalagi 2 hari ya pastinya tidak bisa 24 jam. Nah, itu nilai kekurangannya energi terbarukan. Namun kekurangan itu bisa diantisipasi dengan perhitungan perencanaan yang matang. Kemudian PLTH ini menggunakan yang namanya baterai atau aki, akumulator, berfungsi untuk apa? Tahu? Aki, baterai menyimpan uang, menyimpan uang, listrik. menyimpan listrik, untuk menyimpan energi Listrik. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Lanjut, untuk hasil output yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga hibrid ini yang ke pengguna itu beban atau load standar ya, standar PLN di Indonesia berapa kalau tahu? 220 volt. 200. Tegangannya berapa? 220 volt. Volt apa? DC DC atau AC? DC. AC itu apa? Kepanjangannya apa? Alternatif current atau arus bolak balik. Jadi 220 volt AC. Satunya tegangan apa? Frekuensi. Berapa frekuensinya? 50 Hz. Ya, jadi dua itu ya harus standar. Ini satu lagi, namun jarang diketahui, yaitu gelombang listriknya harus sinusoidal. Ya, harus sinusoidal. Itu ada 3. Yang umum diketahui adalah 2, yaitu tegangannya harus standar ya di atas 200 volt ya. Bisa 220 volt AC, kemudian frekuensinya 50. Lanjut, jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu turbin angin, komponen turbin angin di pembangkit listrik tenaga hibrid ya.
Cara kerjanya ada yang tahu? Cara kerja turbin angin? Teman-teman pasti pernah lah atau memiliki atau mengoperasikan kipas angin listrik. Dari apa dulu? Ya dari colokan, colokin, kotak atau kotak-kotak. Nah, kemudian di cekrekin switchnya, togolnya. Kemudian di situ akan ada apa? Angin yang berhembus itu. Namun dari energi listrik itu akan masuk ke yang namanya dinamo atau motor penggerak. Ya, dinamo penggerak. Nah, dinamo penggerak kan menggerakkan apa, Mas? Namanya apa? Balik-balik. Sehingga balik-balik itu akan 14 menit. akan menghasilkan hembusan angin. Itu kipas angin. Nah, kalau kincir angin kebalikannya, dari angin jadi listrik. Nanti untuk prosesnya dari angin diterima atau ditangkap menggunakan baling-baling, ya, sehingga baling-baling ini akan berputar. Nah, putaran baling-baling ini akan menggerakkan yang namanya generator. Ya. Mohon maaf, pakai tangan kiri. Generator. Nah, generator ini konversinya dari apa? Gerak menjadi listrik. Jadi angin, gerak, listrik. Itu. Kemudian listriknya disalurkan kemana? Ke baterai. Sekaligus juga bisa langsung digunakan. Seperti itu. Jadi turbin angin itu komponen pertamanya adalah baling-baling berfungsi untuk menangkap angin, dirubah menjadi energi gerak. Gerak dulu, kemudian belakangnya ada generator. Nah, ini baru energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian selanjutnya ada ini ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk apa? Pak? Ya, berfungsi untuk mencari arah angin. Ada juga loh yang tidak ada ekornya. Terus bagaimana cara mencari anginnya? Teman-teman sudah pernah melihat sebelumnya kincir angin? Di mana? Ya, kalau itu satunya 2,5 apa? 2,5 megawatt. Megawatt itu berapa kilowatt? 2.500. 500. Besar sekali ya. Nah, kira-kira di mana itu? Ada belum di Indonesia? Belum tahu maksudnya ya. Ada di Sulawesi. Belum tahu. Ada ya, tapi tidak di Pulau Jawa. Ada sih di Pulau Jawa, bukan Pulau Jawa, Pulau Bali ya. Tapi kecil itu, yang lebih besar di Pulau Sulawesi Utara Selatan. Di mana? Sulawesi Selatan. Di Gibram dan sini foto. Nah, itu besar itu. Ada yang pernah searching di YouTube juga? Boleh sekarang dan juga apa-apa. Nah, ada ekornya itu. Dan baling-balingnya berapa jumlahnya? Searching aja PLTB itu udah muncul, Mas. PLTB di ini gitu. Oh, searching aja, gunakan teknologi. Gunakan, manfaatkan teknologi untuk yang bermanfaat untuk belajar. Tidak untuk hiburan. Fan itu bisa bergerak sesuai dengan hembusan arah angin. Nah, nanti hasilnya adalah data berapa derajat angin itu bertiup. Maka dari selatan, berarti berapa derajat dari selatan? Listriknya seperti kompas. Berapa derajat? 180. Kemudian kalau 90 dari timur, 270 dari barat. Dan itu ada sensornya. Sudah ketemu? Sudah? Gambarnya? Nah, ada ekornya? Ada ekornya? Enggak ada. Begitu kapasitas besar, Mas. Kali-kalinya berapa jumlahnya? 3. Nah, ini 6. Tapi umumnya kita juga 3.
turbina angin ini dan turbina angin yang ada di Sidrap yang besar sekali itu jenisnya turbina angin apa? HAWT, horizontal axis with turbine. Ada VAWT, P, vertical axis with turbine. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal. Itu masuk horizontal. Jadi dia dari subuhnya, subuh asnya. Ya. Kalau yang ini horizontal, dan juga yang vertikal. Yang vertikal macam-macam, ada yang namanya Savonius, Darius, kemudian rotor, macam-macam ya. Seperti itu. Untuk turbina angin, sekarang ini teknologinya memang belum bisa digunakan secara langsung ya, yang untuk kawasan small wind turbine. Jadi harus ditampung di dalam sistem penyimpanan baterai. Walaupun sekali digunakan bisa. Jadi tujuannya baterai ini adalah yang pertama untuk menyimpan energi listrik, yang kedua untuk mencampur dari energi surya, matahari, dan juga PLTB, dan yang ketiga adalah menstabilkan. Kenapa harus distabilkan? Contoh, ini ada angin satu kecil, belum kencang, belum atas, nanti tiba-tiba kencang anginnya, terus tiba-tiba turun lagi, ini nggak stabil. Nah, maka distabilkan di baterai. Kalau digunakan langsung, diaplikasikan untuk menyalakan lampu, lampunya akan nah, surya juga, karena surya matahari ada awan lewat, itu energinya akan turun. Tapi lebih stabil kalau di sini ya, lebih stabil yang surya, performanya lebih bagus yang surya, yang PLTS. Oke. Jadi untuk turbina angin itu ada yang tanyakan untuk turbina angin. Jadi kerjanya seperti itu, hampir sama untuk yang di tempat-tempat lain. Nah, turbina angin ini menggunakan sistem kendali, sistem kontrol, harus ya, sama halnya handphone teman-teman. Ya, jadi turbina angin ini fungsinya untuk charger, ngecas baterai. Handphone teman-teman ada kontrolnya nggak kira-kira? Ada. Kalau nggak ada kontrolnya, teman-teman ngecas dari pagi hingga sore hari, baterainya rusak. Jadi ada sistem cut off-nya, sistem blocking cut off untuk mengamankan baterai, sehingga baterai ketika dicas sudah kondisi full ya, maka stop charge. Ini ada yang kelupaan. Generator turbin angin itu sama dengan generator genset, sama dengan generator PLTU, PLT, apalagi air, mikrohidro, sama prinsipnya, mengkonversi dari gerak menjadi listrik. Namun untuk teknologinya, teknologi bergeraknya ataupun apa nih, sumbernya berbeda. Kalau yang ini menggunakan sumber angin, kalau yang PLTA atau PLTMH mikrohidro itu pakai air. PLTU reuap dari batu bara. Nah, perbedaannya yang generator PLTB small wind turbine ini ya, small kecil itu saya aturkan dari yang mulai 400 watt, ratusan watt, sampai puluhan kilowatt itu yang kecil. Tapi kalau sudah di atas 50-100 itu yang sudah besar. Nah, nanti prinsip kerjanya juga berbeda di generator. Ini generator menggunakan generator sinkron, ya, low RPM, low ya. Maksudnya low itu saya membandingkan dengan generator yang umum adalah genset, generator set itu ya. Genset tahu genset? Ya, yang digerakkan menggunakan mesin pembakaran BBM, solar maupun bensin. Ya, gitu. Namun tidak terlihat visual ketika beroperasi. Untuk dinamik kelihatan ya berputar seperti itu visualnya. Sebelumnya tidak. Itu ya, jadi dipanaskan, bukan dipanaskan ya, salah kalau dipanaskan. Bukan salah tapi kurang tepat. Diletakkan di intensitas cahaya matahari, lebih ke cahaya ya, bukan panasnya yang diserap. Itu. Bukan panasnya, tapi cahaya, intensitas cahaya matahari. Karena tentunya suhu itu akan mempengaruhi performa penyerapan energi listrik.
suhu luar ruangan semakin panas, apalagi suhu panel surya semakin panas, itu performanya akan menurun. Sama halnya kendaraan overheat, pasti macet. Teman-teman aja kalau overheat tidur kok, minum obat, ya panas, demam, itu sama ya. Performanya menurun. Apakah teman-teman kalau tadi saya juga bisa membuktikan ketika cuaca dari pagi mendung, tiba-tiba intensitas cahaya matahari itu cerah, namun panel surya masih dalam keadaan dingin. Nah, itu berbeda. Perbedaannya apa? Dibandingkan dengan dari pagi hingga siang itu panas. Nah, itu yang tadi yang dari pagi hingga siang mendung tiba-tiba panas, itu dayanya lebih meningkat. Jadi pastikan berarti bukan cahaya, bukan suhu yang diserap, bukan panasnya, tapi cahaya matahari. Oke, simpel kan prinsip kerjanya di apa ya? Apa bahasanya, Mas? Saya mau bilang dipanaskan terus aja ya. Bukan dipanaskan. Iya, Pak. Disinari atau apa? Diletakkan di bawah sinar matahari. Pokoknya ada di sebelah situ. Semuanya jadi dengan panas ya. Diletakkan sehingga tersinari oleh sinar matahari langsung. Apa? Iya. Aman. Oke. Perbedaan listrik yang dihasilkan, tadi kita sudah menyinggung listrik, energi listrik ya. Ada macam-macam arus, bukan macam, dua macam arus listrik AC dan DC. Yang dihasilkan generator listrik adalah listriknya AC. Yang dihasilkan panel surya listriknya DC. DC ya, bukan AC. Oh, bisa digabung, Mas. Ya. DC sama AC kok bisa digabung? Ya, slide. Ya tentunya yang AC dari generator itu harus disearahkan, harus didisikan terlebih dahulu menggunakan komponen apa? Komponen elektronik? Apa ada yang tahu? Ini kayak ITL ya? Yang instalasi tenaga listrik ya? Oke, mantap. Nah, ada namanya dioda penyiarah. Jadi menyiarahkan dari generator AC menjadi DC, sehingga dari DC turbin angin dan DC panel surya bisa disatukan digabung di dalam sistem baterai. Tentunya panel surya juga mempunyai kontrol untuk mengontrol pengecasan, juga mengontrol performa dari pembangkitnya sendiri. Ya, ada proteksi arus, proteksi tegangan, proteksi over baterai, gitu. Jadi harus dikontrol. Nah, kalau sistem kemudian inverter ada 5 ya. Ada berapa? 5. Terus balon hijau. Oke. Panel surya yang digunakan dua jenis, polikristalin dan monokristalin. Ini ada banyak jenisnya, bukan tipe ya, banyak jenisnya. Ada monokristalin, ada polikristalin. Nanti bisa dilihat tampilan dari sel surya itu seperti apa. Saya kasih bocoran ya. Kalau monokristalin ya, selnya itu hitam. Kalau polikristalin selnya itu biru ya, seperti ini ya. Biru apa? Api atau dokter ya? Seperti itu. Nah, PLTH itu sistemnya off-grid. Apa? Off-grid. Ada juga yang on-grid. Apa maksudnya off-grid dan on-grid? Jadi ada sistem PLTS yang sekarang lagi viral, PLTS atap atau PLTS on-grid. Perbedaannya apa? On-grid itu, jadi misal rumah saya atapnya dikasih dipasang PLTS. Ketika siang hari saya menggunakan energi listriknya buat
PLTS memproduksi 1000 watt, yang 500 watt akan diekspor ke PLN. Itu prinsip output. Jadi sisa produksi akan dijual ke PLN. Tapi itu di Indonesia masih proses pembenahan ya untuk regulasinya atau peraturannya, karena mengingat Indonesia juga semakinnya sudah banyak. Jadi kalau mau membeli listrik dari PLTS masih belum. Jadi listriknya bisa diekspor. Jadi misalkan teman-teman pasang PLTS di rumah, yang on grid ya, yang on grid, jadi bisa ekspor, impor. Kalau umumnya kita kan impor listrik ya dari PLTS, itu bisa ekspor. Namun ya saat ini jangan ekspor. Bisa tak pasang, ya bagus. Tapi itu ada regulasinya, Mas. Ada peraturannya, ada izin juga. Kalau saran saya kalau mau pasang PLTS, sama PLTS yang hybrid saja, yang off grid, hybrid atau off grid. Jadi ada 3 ya, on grid, off grid, dan hybrid. On grid itu pemasangan PLTS-nya terintegrasi dengan jaringan KWH meter pelanggan PLN. Jadi bisa ngirim listrik ke jaringan PLN. Yang off grid berdiri sendiri. Off grid itu bisa dikatakan di lokasi tersebut tidak ada jaringan atau tidak ada sumber energi listrik yang lain, itu off grid. Namun off grid bisa dikategorikan di sistem instalasinya, atau bisa disebut off grid karena sistem instalasinya berdiri sendiri. Kemudian ada hybrid. Nah, hybrid sistemnya disebut PLTS. Jadi ada PLTS itu digabung dengan PLN, namun tidak bisa ekspor, tidak bisa menjual listrik, tidak bisa mengirim listrik. Hanya sistemnya switch saklar otomatis, namanya ATS. Teman-teman tahu ATS? Belum. ATS itu automatic transfer switch. Ibaratnya kita dulu aja memikirkan ini ada sistem instalasi pelanggan PLN, tiba-tiba ada pemadaman listrik, tapi teman-teman punya backup genset. Nah, itu ada ATS-nya. Ketika PLN-nya padam, maka kan switch otomatis ke genset. Nah, itu namanya ATS. Difungsikan untuk sistem hybrid PLTS dan PLN. Jadi tidak mengganggu, tidak merusak, tidak menyalahi aturan KWH meter PLN. PLN juga bisa mengecas baterai. Itu hybrid. Itu bisa pengetahuan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Sebelumnya ada yang pernah melihat PLTS? Belum? Padahal dari Jawa Barat ke Jogja banyak loh PLTS sepanjang jalan. Enggak kalian? Enggak tahu. Di lampu traffic light, lampu merah. Coba deh kalau nanti ke mana? Ke Prangledes, ada kok Prangledes di jalan saya ini. Sampai perterangan jalan tenaga surya. Kemudian itu lampu merah. Oke, untuk ukuran turbinanya dan ukuran panel surya macam-macam. Ada yang mulai dari kecil panel surya, yang kecil yang ada di apa kecil itu di kalkulator. Itu ada sel suryanya. Kemudian yang lebih besar lagi teknologinya yang digunakan itu di lampu taman. Bahkan ada juga yang sekarang menciptakan atau memproduksi teknologi power bank menggunakan panel surya. Dari yang kecil